Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah akan menjelaskan cara membaca basmalah yang merupakan surah Al-Fatihah ayat pertama ini dengan penjelasan ilmu tajwidnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan pembelajaran dari Ustazah. Hari ini, setelah kemarin kita membahas tentang ta'awud saja, sekarang kita membahas tentang basmalah saja. Yang dalam hal ini, Bismillahirrahmanirrahim yang disebut dengan bacaan basmalah masuk di dalam ayat pertama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi kita bahas satu ayat saja setiap hari supaya kita lebih bisa meluangkan waktunya itu lebih mudah, lebih banyak gitu ya. Kalau langsung dibahas semuanya kadang-kadang dikhawatirkan tidak fokus. Nanti setelah pembahasan satu persatu, baru di pertemuan yang ke-8 akan dibaca secara utuh. Ini karena pembahasannya beserta tajwidnya. Jadi saya share satu persatu. Baik, kita mulai di ayat 1 surah Al-Fatihah. Bis masukkan ke sin. Sin ini tipis ya. Bis biasa, sasa, bis sasa, sasa biasa. Bunyinya sin, bukan shin. Atau bukan sa, bis begitu. Nah, jadi biasa. Sin, sa, sa. Bismil, masukkan ke lam. Langsung ditekan menuju lam bacanya. Kenapa kok ditekan? Karena di sini ada tasydid. Jadi masukkan ke sini. Bismillah. Lanya ini dipanjangkan sedikit. Mad tabi'i ini. Sedangkan mil ini kan sebelum kata Allah. Ini kasroh. Kalau ada kata Allah sebelumnya adalah kasroh, maka bacanya tipis. Lam yang di tengah ini seringkali disebut lam jalalah. Begitu nggih. Karena sebelumnya kasroh, maka lam jalalah tarkik. Tarkik ada er-ernya, tipis. Tarkik. Bismillah, tipis. Kalau tebal gimana? Allah. Jadi bismillah gitu. Sedangkan ini adalah kasroh. Kapan dibaca tebal? Ketika fathah atau dhammah. Mallah, mullah. Kalau kasroh dibaca tipis. Ini lam jalalah tarkik namanya. Bismillahir. Masukkan ke sini dengan ditekan. Ini hukum alif lam. Al-ta'rif ini. Al-ta'rif itu ada dua. Ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Ini namanya al-syamsiyah. Coba kita perhatikan. Hi langsung masuk ke ro. Masuk itu dalam ilmu tajwid namanya ya ilgham. Ilghamnya ilgham syamsiyah. Ini ditandai dengan tasydid atau di atasnya lam ini tidak ada sukun. Sehingga bacanya masuk. Masuk ke ro. Masuk itu ilgham. Nah, hukum al-ta'rifnya adalah syamsiyah. Digabung menjadi ilgham syamsiyah. Roh dibaca tipis bersih ya, tanpa mendengkur. Roh nggak boleh. Roh bersih di atas. Tenggorokan yang paling atas. Di dalam tenggorokan yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dilepas ya. Ini tenggorokan yang paling bawah ini. Sedangkan ha berada di dalam tenggorokan yang paling atas. Ma-nya numpang lewat saja panjangnya. Mad tabi'i. Nir masukkan ke ro. Lagi-lagi seperti ini. Namanya apa tadi? Iya, idgham syamsiyah. Nirrahim. Hi
Hi ini kan sudah panjang. Nah, di dalam ilmu tajwid yang panjang ini namanya adalah mad. Ketika ada mad bertemu dengan huruf yang disukun, kebetulan hurufnya adalah mim. Disukun mimnya kan? Kenapa kok sukun? Wong ini kasro. Sukun jadinya karena wakof. Jadi kalau sudah wakof, mi, ma, mu, man, min, mun berubah jadi sukun. Nah, saya ulang, ketika ada mad bertemu dengan huruf yang disukun karena wakof, dinamakan mad arid lisukun. Jadi ini mad arid lisukun, ini nanti juga mad arid lisukun, mad arid lisukun. Pokoknya ketika bertemu mad, kemudian huruf terakhirnya hi, hu, ha itu kan mad. Bertemu dengan hurufnya yang dimatikan hurufnya. Kemudian sehingga bacanya bukan rohimi tapi rohim, him. Ini namanya mad arid lisukun. Mad itu macam-macam. Mad arid lisukun ini masuk di dalam mad far'i. Mad yang panjangnya lebih dari 1 alif atau 2 ketukan. Jadi mad itu ada 2, ada mad asli, ada mad far'i. Sedangkan ini masuk di dalam mad far'i. Panjangnya boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Kalau 2 alif, pakai yang 2 alif gimana? Ar-Rahim. Sudah, berhenti. Kalau yang 4 berarti kalau yang 2 berarti 4 ketukan. Kalau 1 alif itu 2 ketukan, 2 kali lipatnya. Kalau 2 ketukan begini, berarti ketukannya gini 2. Rohim gitu ya. Ada yang 4 rohim, ada yang 6 rohim. Nah, begitu. Ketika kita membaca dari awal pakai yang 2, berarti yang sini 2 juga, diseimbangkan. Kalau pakai yang panjangnya 4 atau 2 alif atau 4 harokat, maka di sini juga sama. Kalau kita pakai yang di sini 3 alif atau 6 harokat, berarti panjang sekali ya. Nah, berarti di sini juga sama. Begitu. Mari ini kita masih di bacaan basmalah saja. Mari kita baca dulu dengan tempo yang lambat. Kalau tempo lambat, ini yang tampaknya tidak dengung menjadi seperti dengung karena memang temponya yang lambat. Yuk, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti apa yang disebut dengung? Bukan begini, bukan bismillah, bukan. Gimana terus kalau harusnya dibaca dengung? Begini kalau dibaca dengung itu. Bismillah. Ini namanya dengung, tapi ini tidak dengung. Kenapa kok seperti tampak dengung? Karena temponya memang lambat, lama. Jadi juga otomatis ketika bertemu dengan tasydid, maka bacanya sepertinya dengung. Tapi ini bukan dengung, masuk. Masuk ini dipaskan bacaannya, dimasukkan dulu ke huruf lam. Ke huruf, maaf kok saya jadi ke sini. Dimasukkan ke huruf lam yang sini ya. Lam, kemudian ro, kemudian ro lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita coba dengan tempo yang sedang. Berarti ketukannya lebih cepat dari yang tadi. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ini adalah penjelasan tentang hukum-hukum di dalam bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Sekian, jangan lupa ikuti
konten-konten saya berikutnya supaya tidak ketinggalan ilmu tajwid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.